Hai semuanya, bersama saya Muhammad Alimi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Kompetensi dasar 4.5 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Indikator: siswa mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung. Materi kali ini: 1. Latar, 2. Sudut pandang penceritaan, 3. Karakter, 4. Alur. Latar dalam sebuah cerita terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Latar tempat adalah tempat kejadian dari suatu cerita atau suatu kawasan di mana suatu cerita itu berlangsung. Contoh, Budi berjualan koran di depan toko buku. Berarti latar tempatnya adalah di depan toko buku. Latar suasana adalah suasana saat peristiwa terjadi, baik yang terjadi pada diri tokoh maupun keadaan lingkungan. Contoh, Ayu meneteskan air mata ketika berpisah dengan ayahnya. Berarti latar suasananya adalah sedih. Latar waktu adalah kapan terjadinya peristiwa. Contoh, Pak Jainal tadi pagi terjatuh dari motor. Berarti latar waktunya adalah pagi hari. Sudut pandang adalah arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita, sehingga cerita tersebut lebih hidup dan tersampaikan dengan baik pada pembaca atau pendengar. Sudut pandang orang pertama tunggal, di mana penulis sebagai pelaku sekaligus narator, dengan menggunakan kata ganti aku. Aku sebagai tokoh utama, dan aku sebagai tokoh bukan utama. Sudut pandang orang pertama jamak. Ini mirip dengan sudut pandang orang pertama tunggal, namun menggunakan kata ganti kami. Sudut pandang orang kedua, di mana penulis adalah sebagai narator yang sedang berbicara kepada kata ganti kamu dan menggambarkan apa yang dilakukan kamu atau kau atau Anda. Sudut pandang orang ketiga tunggal, di mana penulis ada di luar cerita. Penulis menampilkan para tokoh dengan menyebut namanya atau kata ganti dia. Sudut pandang orang ketiga jamak. Penulis menuturkan cerita berdasarkan persepsi. Penulis akan menyebut para tokohnya dengan menggunakan kata ganti orang ketiga jamak, mereka. Sudut pandang campuran, di mana penulis menempatkan dirinya bergantian dari satu tokoh ke tokoh lainnya dengan sudut pandang yang berbeda-beda, dengan menggunakan kata ganti aku, kamu, kami, mereka, dan atau dia. Di dalam cerita pendek terdapatnya karakter, tokoh individu rekaan yang dibuat oleh pengarang untuk membangun cerita. Tokoh akan menjadi hidup karena diberi sifat tokoh dalam cerita. Jenis penokohan terbagi menjadi 3, yaitu
antagonis, protagonis, dan tritagonis. Alur adalah pola pengembangan cerita. Alur terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Penugasan. Silahkan kalian baca cerpen Pohon Keramat halaman 53 sampai 60. Kemudian, simpulkan unsur cerpen dengan mengisi kotak yang disediakan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih.